Ana punya saudara dekat yang bekerja di lembaga ribawi dan sudah tahu hukum dan siksa dan azabnya, tapi dia takut sekali buat ninggalin pekerjaannya karena takut gak dapat pekerjaan lagi dan takut orang tuanya marah. Bagaimana cara menasehatinya? Padahal dia sering kena masalah hidup, sering ketipu ratusan juta, sering hidupnya bermasalah, lalu sudah jauh dari ikut kajian, lalu sekarang dia semakin nyaman dengan pekerjaannya dan terlelap dengan dunianya dan sudah lupa akan azab Allah. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah, Allah dalam Al-Quranul Karim berfirman, mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada apa? Kepada zikrullah, kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran dalam Al-Quranul Karim. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya, yang mereka menunda-nunda untuk menjadi orang baik. Nanti aku akan berubah, nanti aku akan tinggalkan, nanti sampai hatinya tertutup. Keras hatinya, udah gak bermanfaat ketika keras hatinya untuk dikasih nasihat. Maka kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kalau bicara semua ana lihat yang bekerja dalam lembaga ribawi ini, ketika mau keluar selalu yang dipikirkan adalah masalah ekonomi. Bagaimana nantinya? Anak kerja apa nantinya? Bumi Allah ini luas. Antum dulu pernah di perut ibu antum dan antum belum bekerja. Antum juga belum bisa berdoa ketika itu rizki sampai ke antum. Sekarang ketika antum sudah bisa beribadah, sudah bisa berusaha, sudah bisa berdoa, nggak yakin sama Allah Jalla Jalla. Dan resiko orang yang hijrah akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluh, kebenaran hijrahnya. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka hijrah, mereka jadi lebih kaya hidupnya? Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di kota Mekah, ketika dia mau hijrah, dia dihadang oleh orang-orang musyrikin. Suhaib dengan pedang dan anak panah, dengan busurnya, dia mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalian tidak akan bisa mendekatiku. Dan kalian semua tahu, aku adalah ahli pemanah yang handal. Aku akan letakkan setiap anak panah ini di leher kalian satu persatu. Kemudian setelah habis anak panahku, aku akan gunakan pedangku sampai pedang ini patah untuk menghadapi kalian. Apa kata orang-orang musyrikin? Suhaib, engkau tahu dulu engkau masuk ke kota Mekah ini miskin, kemudian engkau jadi kaya raya, sekarang engkau akan pergi membawa kekayaanmu. Oh, kata Suhaib, masalahnya fulus. Gimana menurut kalian? Kalau semua hartaku aku tinggal, aku berikan kepada kalian, kalian biarkan aku hijrah ke Madinah? Kata mereka, nah. Kata Suhaib, hartaku ada di tempat ini, silahkan kalian nikmatin semua itu. Berangkat Suhaib. Kejadian itu nggak ada yang tahu kecuali Suhaib dengan orang-orang musyrikin. Tapi Allah tahu dan menyaksikannya. Ketika sampai kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiha al-bay' ya Suhaib, perniagaan yang menguntungkan yang telah engkau lakukan wahai Suhaib. Semua harta yang ditinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dapat apa di kota Madinah? Nggak dapat apa-apa. Tapi kata Nabi SAW, Rabihal bay' wa minan nas
may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada di antara manusia yang membeli dirinya atau dia jual dirinya kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan keridhaannya. Dia jual. Harta ini memang akan ditinggal, nggak sekarang besok akan ditinggal. Kenapa kita ribut dengan harta itu? Dan kita tidak akan mati sampai rizki kita selesai. Kita selalu dengar kamu dikejar oleh ajalmu. Ya, rizki pun mengejarmu seperti ajal mengejarmu. Antum pernah melihat ada orang sakit parah di rumah sakit, subhanallah. Tahu-tahu dia sehat, seger jamaah. Keluarganya bahagia, Masya Allah, bapak udah sehat. Bapak kepingin apa? Bapak kepingin rujak cingur. Oh iya pak. Datangkan rujak cingur, kasih rujak cingur, mati. Rizki yang terakhir itu rujak cingur. Dia nggak akan mati sampai rizkinya masuk semuanya jauh. Terus kita nggak yakin. Wallahi jamaah, Imam Syafi'i mengatakan, dia mengatakan aku nggak peduli dengan urusan rizki. Rizki itu akan datang kepada walaupun dia berada di dasar lautan jamaah. Kalau rizkiku akan sampai ke sini, ya kita berusaha bekerja dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang ada orang yang tadi ketika dikasih peringatan, dikasih musibah macam-macam, tapi dia nggak sadar. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, apa yang Allah lakukan? Kami bukakan buat mereka pintu segala kenyamanan, pintu segala kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala dia bergembira dengan apa yang didapatnya, dengan apa yang diraihnya, akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Kami cabut nyawanya dalam kondisi dia nggak siap. Kalau orang mau dicabut nyawanya dengan sakit jamaah, mungkin dia tobat. Ya Allah, ya Allah. Tapi ada orang yang dikasih sama Allah, tabrakan mati belum sempat tobat. Maka sampaikan kepada saudaramu sambil didoakan ya, semoga dia bisa berubah.